Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Mufid, salah satu mahasiswa PJJ kelas A31, akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran sepanjang hayat. Jadi apa sih konsep pembelajaran sepanjang hayat itu? Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran sepanjang hayat adalah pembelajaran atau mudahnya itu perjalanan tanpa akhir. Jadi pembelajaran yang tidak ada akhirnya. Ini adalah komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Dikarenakan manusia itu tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan sudah mengerti. Jadi semua orang itu mempunyai kewajiban untuk belajar. Setiap individu dapat menjadi pribadi yang tangguh dan relevan. Jadi ketangguhan seseorang dan keintelektualan seorang itu tergantung usahanya. Jadi semakin dia giat belajar, maka setidaknya dia sudah berusaha untuk menjadi orang yang sangat berilmu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning adalah proses belajar terus-menerus. Proses ini dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Jadi bahasa mudahnya, setiap orang itu diwajibkan untuk belajar mulai dari lahir sampai dia meninggal, atau kalau pepatah Arab itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dimulai dari timangan ibu sampai dia masuk liang lahat. Itu hanya pembahasan saja atau suatu kiasan, dikarenakan anak kecil nggak mungkin belajar. Jadi itu hanya kiasan. Jadi semua orang itu harus belajar mulai dari lahir sampai dia meninggal. Konsep ini menekankan belajar sebagai bagian integral dari kehidupan, tujuannya untuk pengembangan diri dan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama. Yang pertama, 1. Berpusat pada individu. Setiap individu bertanggung jawab atas proses belajarnya. Jadi kewajiban belajar seorang itu memang kewajiban pribadi dia, bukan orang lain. Jadi seandainya dia tidak belajar, maka dialah yang akan menjadi orang yang bodoh, bukan orang lain. Jadi kewajiban belajar itu murni kewajiban pribadi dari seseorang. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi individu. Jadi seseorang itu diwajibkan untuk belajar apa tergantung apa yang dia sedang hadapi. Seperti contoh, kalau di dalam Islam, seseorang itu sangat dianjurkan untuk belajar ilmu hal daripada ilmu yang lain. Apa maksudnya? Jadi orang itu, seperti contoh, orang muslim itu setiap hari wajib sholat, maka dia sangat-sangat diwajibkan untuk mempelajari ilmu sholat terlebih dahulu daripada yang lainnya, seperti haji, dikarenakan haji itu diperuntukkan bagi orang yang mampu. Fleksibel, tidak terikat tempat atau waktu, kapan saja dan di mana saja. Yang perlu dipahami, pembelajaran itu nggak harus sekolah, karena sekolah itu terikat oleh waktu. Mungkin sampai SMA atau kuliah dia sudah selesai. Tapi kalau pembelajaran atau belajar, dia sampai akhir hayatnya dia tetap diharuskan untuk mencari ilmu atau melakukan pembelajaran. Pembelajaran sepanjang hayat menekankan prinsip-prinsip utama. Prinsip ini memastikan proses belajar relevan dan efektif. Selanjutnya, pembelajaran atau tujuan pembelajaran sepanjang hayat. 1. Kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup dengan mengembangkan potensi diri. Jadi salah satu tujuan pendidikan atau pembelajaran adalah menghilangkan kebodohan. Sehingga ketika kebodohan itu hilang, maka kualitas hidup seseorang akan meningkat. Yang kedua, adaptasi. Menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya secara adaptif. Jadi orang yang belajar atau pembelajaran itu akan mudah mengikuti zaman. Bukan kita ikut pada zaman, tapi kita agar tidak terkena pengaruh negatifnya kemajuan zaman. Jadi kita bisa membijaki kemajuan zaman yang zaman sekarang sangat-sangat pesat. Selanjutnya, produktif. Mendorong individu untuk tetap produktif dan relevan. Jadi seorang itu bukan hanya konsumtif, tapi harus produktif.
Karena jika hanya konsumtif maka dia akan menjadi seperti besar pasak daripada yang. Strategi pembelajaran sepanjang hayat. 1. Pendidikan formal melalui sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lain. Jadi yang pertama itu formal seperti SMA, SMP, MTS, SMA. Itu yang formal. Atau kuliah itu. Yang nomor 2, pendidikan non formal melalui pelatihan, seminar, kursus, atau program komunitas. Jadi ada yang enggak formal seperti pelatihan secara mandiri, seminar, kursus, atau program komunitas. Selanjutnya nomor 3, pendidikan informal melalui pembelajaran mandiri dan perkembangan teknologi. Ada beberapa strategi untuk menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan formal, non formal, dan informal adalah pilihan utama. Sekarang selanjutnya manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu wawasan. Menambah wawasan dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Jadi setiap zaman itu ada wawasan baru yang muncul sehingga kita harus mengikutinya. Yang kedua, karir. Memperbaiki keterampilan profesional untuk meningkatkan karir. Jadi karir itu orang karirnya yang melejit tak lain adalah karena dia melakukan pembelajaran, karena dia belajar. Jadi gak ada namanya orang bodoh itu naik karir. Seandainya naik karir berarti dia naik karirnya atau naik daunnya melalui hal yang bisa jadi dikatakan hal yang gak baik. Kepuasan selanjutnya, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup melalui pengembangan diri. Jadi manusia itu tidak ada batasnya. Kemampuan manusia itu tidak ada batasnya. Yang membatasi hanyalah dirinya sendiri. Selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran sepanjang hayat adalah komitmen untuk terus belajar dan berkembang di segala tahap kehidupan. Dengan menerapkan konsep ini, setiap individu dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, produktif, dan relevan. Jadi orang yang jika sudah berilmu maka dia tidak mudah untuk berburuk sangka kepada orang lain, tidak mudah emosi, lebih produktif, lebih tangguh untuk menghadapi segala kecobaan kehidupan dan lain-lainnya. Jadi bisa disimpulkan yang paling kesimpulan yaitu orang itu diwajibkan untuk mencari ilmu mulai dari liang lahat, mulai dari dia lahir, mulai dia lahir sampai dia meninggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.